Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Semoga pandemi juga segera berlalu sehingga kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini melanjutkan daripada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan manfaat daripada Microsoft Word 2016. Nah, saat ini kita akan mulai masuk ke praktek menggunakan Microsoft Word 2016. Sebelum kita praktek, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana langkah untuk membuka program aplikasi Microsoft 2016. Perhatikan, demikian langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk ke desktop terlebih dahulu, desktop dari laptop kalian atau PC kalian. Sekali lagi, fokus kita untuk kegiatan praktek menggunakan Microsoft Word ini adalah menggunakan PC, personal komputer. Jadi belum bisa belajar menggunakan Android. Suatu saat kita akan coba belajar untuk memanfaatkan program aplikasi word processor dengan menggunakan Android. Untuk kali ini kita tetap menggunakan PC dulu, personal komputer. Baik, langkahnya adalah silahkan klik Start. Posisinya ada di bagian bawah kiri, kemudian silahkan klik aplikasi yang ingin kita pilih. Karena aplikasi yang ingin kita pilih adalah Word, sesuai dengan abjad W, kita klik W. Boleh dari sini atau boleh dari kanan sini. Kanan sini bisa kita lihat paket program dari Office Word, sama. Boleh klik kanan, boleh klik kiri. Saya coba klik kanan. Klik satu kali, klik. Nah, tampilannya seperti ini, belum selesai, belum mulai masuk ke Microsoft Word-nya. Kalau ada kotak dialog seperti ini bisa di-close. Nah, dokumen kosong. Kita akan gunakan dokumen kosong karena kita baru akan mulai bekerja. Kalau kita sudah bekerja dan menghasilkan dokumen, nah ini contoh dokumen yang sudah pernah kita buat. Ini ya, saya klik dokumen kosong. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari layar kerja Microsoft Word. Layar putih ini seakan-akan diibaratkan adalah kertas di mana tempat untuk kita mengetik atau menampilkan teks-teks yang akan kita pakai, yang nantinya akan dicetak. Nah, ini diibaratkan adalah kertasnya nanti. Ini layar kerjanya. Nah, kita perlu mengenal menu, perlu mengenal icon, scroll bar, dan satu lagi ruler bar. Mana yang disebut dengan menu? Setiap aplikasi pasti punya menu-menu. Nah, menunya ada di sini. File, beranda, sisipkan, sampai ke bantuan. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka di sini file, ini home, ini insert, design, layout, dan seterusnya. Punya Bu Guru kebetulan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mana yang disebut menu? Ini menu, tadi Bu Aziz sudah sampaikan. Ada submenunya. Kalau kita klik, ada pilihan menu, pilihan perintah lagi. Ini teks-teks ini merupakan perintah ya. Perintah simpan sebagai, perintah membuka baru, perintah untuk membuka file-file yang sudah pernah kita buat, perintah tutup, dan seterusnya. Kembali ke layar yang tadi, klik alat panah ya. Ini beranda, menu beranda. Perintah-perintahnya ada di sini. Ini berupa ikon-ikon semua. Sisipkan, nanti layarnya tetap beda-beda. Saya klik desain, ada pilihan banyak. Saya klik tata letak seperti ini, dan seterusnya. Kembali ke home atau beranda. Lalu mana yang disebut dengan ikon? Ikon-ikon. Nah, ini ikon. Kalau kita sorot, ini gambar-gambar kecil ini termasuk perintah. Kalau kita klik, dia akan memberikan perintah kepada komputer atau kepada sistem untuk menampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Satu contoh ya, kita akan gunakan icon ini. Kalau kita sorot ada namanya, icon warna font, icon ubah warna teks Anda. Ada apa namanya? Ada keterangannya. Kebetulan punya Bu Aziz bahasa Indonesia, jadi cukup mudah. Nah, kalau saya klik ya, dia akan memberikan perintah. Teks saya nantinya akan berwarna merah. Nah, kita coba ya. Saya ketik SMP, saya pakai huruf besar, SMPN 2 Boja. Nah, warnanya merah. Bagaimana cara mengganti supaya warnanya berganti atau diganti warna? Di blok saja pada bagian yang sudah diketik. Ganti warna apa?
silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kuning saya rasa kurang jelas, saya ganti warna merah lagi ya. Baik, satu contoh lagi icon ini angka. Kalau kita sorot di sini di bagian ini ya, ukuran font, ubah ukuran teks Anda. Berarti ukurannya bisa diubah besar atau lebih kecil. Kita coba, karena di sini secara default 11, saya coba ukuran yang lebih besar. Boja tampingan. Nah, lebih besar ya. Seperti ini. Contohnya ini. Kalau ingin lebih kecil lagi bisa di blok teksnya, kita klik lagi icon tersebut. Ukurannya sesuaikan. Oh, ternyata ukurannya 11 karena tadi yang kita lihat pertama adalah ukurannya 11. Baik, ini contoh icon dan ini masih banyak lagi. Icon angka, icon number, ada namanya setiap kita sorot satu persatu. Baik, itu icon. Nah, setiap menu punya berdasarkan sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan tab ribbonnya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Ini tab papan klip. Ini kalau kita tab judulnya font. Ini termasuk paragraf dan seterusnya. Ini icon. Nah, scroll bar. Mana scroll bar? Ini dia. Nih, kita bisa turun, kita bisa naikkan. Kita bisa turun, kita bisa naikkan. Ada scroll bar yang vertikal, naik turun. Ada scroll bar yang horizontal. Adalah yang kanan kiri. Tidak ada di bawah ini, karena posisinya sudah nampak semua layarnya. Kalau layarnya kita perbesar, nah, ini nanti akan muncul kanan ke kiri. Nah, menggeser ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau layarnya dirasa cukup, nanti scroll bar yang bagian bawah akan hilang. Nah, karena semua layar terpenuhi. Begitu. Itu scroll bar. Ruler bar. Mana ruler bar? Ini dia. Nah, ini semacam ada kayak penggarisnya ini. Dari tiap sentinya nampak 1 cm, 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Ini memudahkan kita untuk ngetik. Jadi teksnya nanti akan kita luruskan dengan akan kita beri jarak berapa senti, akan kita luruskan dengan ukuran yang mana dan seterusnya, itu bisa diatur. Kemudian memudahkan kita juga untuk membuat tabel nantinya. Tabel tahu ya, ada kolom, ada baris, itu yang bergaris-garis. Nah, itu tabel. Itu akan sangat memudahkan kita. Kalau layar kalian tidak nampak ruler, itu berarti pada tampilan atau pada view, pada ruler ini atau penggaris itu tidak tercentang. Kalau saya hilangkan centangnya maka hilang. Kalau saya tampilkan lagi centangnya maka akan muncul penggaris. Nah, ini yang disebut dengan ruler bar. Saya rasa cukup yang itu. Kemudian yang terakhir adalah jika kita sudah selesai mengetik atau jika kita ingin menutup komputer kita, maka kita harus menutup aplikasi kita satu persatu. Bagaimana cara menutup aplikasi Microsoft Word? Caranya sangat mudah sekali. Silakan klik pada bagian kanan atas tanda silang. Di sini ada tertulis tutup atau close kalau menggunakan bahasa Inggris. Kita klik saja. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini pasti kalau kita sudah ada ketikan di sini, sudah ada teks yang sudah kita ketik di sini. Ada simpan, ada jangan simpan. Kalau kita ingin menyimpan maka klik simpan. Tapi kalau kita merasa belum ingin menyimpan, silahkan klik jangan simpan. Oke, maka akan hilang. Nah, kembali lagi ke desktop kita. Itu tadi mengenai layar kerja Microsoft Word, cara membuka dan cara menutup dan mengenal layar kerjanya. Lebih lanjutnya kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.